Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk materi hari ini, Bapak akan menjelaskan materi kita minggu kemarin. Kita minggu kemarin sudah belajar tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Bahwasanya banyak sekali perubahan di belahan dunia ini itu dipelopori yang namanya oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu Indonesia. Nah, hal ini muncul yang namanya organisasi kepemudaan yang namanya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini mempunyai tujuan untuk mempersatukan Indonesia dan melawan penjajah dan memerdekakan Indonesia. Setelah lahirnya Budi Utomo, maka lahirlah organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Nah, yang kita sudah pelajari minggu kemarin yaitu ada Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini merupakan organisasi pendidikan dari orang-orang Jawa. Nah, yang awalnya organisasi kependidikan terus berubah menjadi organisasi politik dan berubah nama menjadi Jong Java. Setelah itu ada Jong Sumatranan, terus ada Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Selebes, dan lain-lain. Nah, pada minggu kemarin kalian juga sudah mengerjakan tugas terkait dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia beserta tujuannya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, dalam gambar tersebut itu ada organisasi kepemudaan, namanya adalah Perhimpunan Indonesia. Organisasi kepemudaan yang awalnya itu dilatar belakangi oleh suku dan daerah seperti ada Jong Java, Jong Sumatranan, Jong Ambon dan lain-lain. Tapi di sini ada organisasi kepemudaan yang tidak dilatar belakangi oleh suku atau daerah. Nama organisasinya adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI itu diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda atau pelajar dari berbagai suku dan pulau di Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Jadi organisasi ini merupakan organisasi para pelajar yang sedang belajar di negeri Belanda yang tujuannya yaitu untuk mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda itu menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Nah, bahwasanya banyak sekali organisasi kepemudaan yang muncul, maka organisasi kepemudaan tersebut disatukan di dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan itu menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta. Nah, Kongres Pemuda pertama ini telah menunjuk adanya kekuatan untuk membangun persatuan dan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia ini. Kongres Pemuda pertama itu berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Jadi di sini organisasi-organisasi kepemudaan bersatu dan saling bertukar pikiran sehingga berhasil merumuskan yang namanya dasar-dasar pemikiran bersama. Nah, kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda
dalam satu wadah. Nah, ini merupakan dasar pemikiran bersama dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia di dalam Kongres Pemuda yang pertama. Nah, hasil kesepakatan ini itu mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Setelah melaksanakan kongres yang pertama, kemudian dilanjutkan Kongres Pemuda yang kedua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, Kongres Pemuda kedua ini itu dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya, yaitu Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, dalam Kongres Pemuda 2 itu dihadiri oleh berbagai wakil kepemudaan, yaitu ada organisasi Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatran Pon, Jong Islamiten Pon, Jong Ambon, dan lainnya. Serta ada juga pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kue Tiam Hong, John Lau John Hok, Kai Xiang, dan Choi Chen Kui. Nah, dalam rapat yang pertama dalam Kongres Pemuda 2 itu dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik Chong Ngenli Bon atau KJB. Dalam sambutan rapat pertama dalam Kongres Pemuda yang kedua, Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada hukum, yang keempat ada adat, yang kelima ada pendidikan dan kemauan, seperti itu. Itu merupakan 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia menurut Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya pada rapat yang kedua yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop itu membahas masalah pendidikan. Setelah membahas persatuan di rapat yang pertama, di rapat kedua ini membahas tentang yang namanya pendidikan. Adapun pembicara yaitu ada Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro itu berpendapat bahwasanya anak itu harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Nah, itu menurut Purnomo dan Sarmidi, seperti itu. Dan di rapat yang ketiga itu dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Kebau di Jalan Keramat Raya. Dalam rapat terakhir ini, Sunario itu menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Nah, Ramelan itu mengemukakan gerakan kepanduan sejak dini, mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Nah, gerakan kepanduan itu seperti pramuka, mengajarkan kita tentang kebersamaan, tentang yang namanya tepat waktu dan lain-lain, seperti itu. Dan ini juga harus diberikan kepada anak-anak agar mempunyai sikap disiplin dan mandiri.
Jadi dalam rapat Kongres Pemuda yang kedua, yang pertama itu membahas tentang yang namanya persatuan, dan rapat yang kedua membahas tentang yang namanya pendidikan, dan yang ketiga atau rapat yang ketiga ini membahas tentang nasionalisme dan demokrasi. Dalam Kongres Pemuda, adapun susunan kepanitiaannya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada ketua. Ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito dari Organisasi Kepemudaan PPPI. Terus wakil ketua ada RM Joko Marsaid dari Jong Java, sekretaris ada Muhammad Yamin dari Jong Sumateranan, dan lain-lain. Ini merupakan struktur atau susunan kepanitiaan Kongres Pemuda. Nah, rumusan Sumpah Pemuda itu yang menulis adalah Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunaryo sebagai utusan kepanduan tengah berpidato dalam sesi yang terakhir. Nah, sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin dalam Kongres yang kedua, seperti itu. Nah, dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, ini diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya, yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, lagu Indonesia Raya itu dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Nah, lagu Indonesia Raya ini sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikan lagu tersebut. Nah, gemas Sumpah Pemuda ini itu terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada atau tinggal di Indonesia ini. Para pemuda Arab yang dimotori oleh A.R. Baswedan. A.R. Baswedan ini merupakan kakek dari Anies Baswedan. Nah, di sini A.R. Baswedan memotori atau melaksanakan kongres di Semarang, menyatakan Sumpah Pemuda keturunan Arab, seperti itu. Nah, sumpah ini dilaksanakan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4-5 Oktober 1934. Nah, dalam kongres tersebut, mereka itu bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka. Karena pada sebelumnya kalangan keturunan Arab ini beranggapan bahwa tanah air mereka adalah di negeri Arab, seperti itu. Nah, ini merupakan materi tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, seperti itu. Oke, sekian materi kita hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tanya ke Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.